Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muhtaram mukarram yang saya hormati, BKM Masjid Raudhatul Jannah, para jajarannya, benar-benar saudara libat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, isyaha wal afiyah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati para hadirin jamaah majelis malam Senin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dulu kita di sini, pulang kita dari sini, Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Adapun orang tua kita yang masih hidup, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini masih memberikan nikmatnya, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat. Nikmat yang kita dapat duduk di masjid ini tidak lain dan bukan mencari ridha Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu, di majelis-majelis yang terdapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita nanti menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, istri-istrinya, keluarganya, anak keturunannya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, pembacaan kitab Wasaya al-Aba lil Abna Qalam Sanifur rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumihi bidaraini amin. Masih fil wasiyati bitaqwallahil azim, masih tentang wasiat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beriman kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian kita pakaikan libasul iman takwa, pakaiannya iman adalah takwa, rasa takwa. Apa takwa itu? Menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Jelas sudah ya, itulah takwa ya, menjalankan perintahnya Allah yang sudah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita jalankan, jangan malah kita tinggalkan. Kalau kita mau mendapatkan surga ya, maka jalankanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhilah apa yang dilarang oleh Allah. Jelas sudah ya, itu kunci surga ya. Kemudian kita lanjutkan ya, wasiat takwa, taqwallahil azim, wasiat takwa kepada Allah yang Maha. Ya, selain kita beriman, kemudian kita bertakwa, kemudian kita harus punya rasa al-haya, malu, harus punya rasa malu. Hidup di dunia ini kita itu harus punya rasa malu. Bagi sudah pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu, kalau mau bermaksiat silakan. Bukan Al-Bagir menganjurkan untuk maksiat, bukan, tapi untuk kita berpikir dalam kata silakan mau if'al ma syi'ta, kerjakan apa yang kalian ingin lakukan, apa yang kalian ingin kerjakan ya. Tapi kalau mau bermaksiat ya, jangan di atas buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat ya pertemuan yang lalu ya, kalau mau bermaksiat jangan di atas buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau orang mau bermaksiat lari kemana? Planet. Planet sekalipun ya milik Allah. Saya nggak mau di dunia ini milik Allah.
saya mau terbang ke planet, saya mau maksiat di sana, ya. Ya, planet juga milik Allah. Saya mau pindah ke bulan aja lah, ya, bebas sana, mau maksiat nggak ada yang bebas, enak, ya. Tetap bulan milik Allah. Sekalian aja pergi ke matahari, ya. Saya kebakar sekali ya. Ya, jadi di mana tempat yang ada di muka bumi, dimanapun, ya, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita malu. Ya, ketika kita ingin berbuat maksiat kepada Allah, ketika kita ingin melakukan dosa, ya, seharusnya kita berpikir, ya, ini bumi milik Allah, ya, malulah, masuk ya kita udah dikasih enak nikmat, masuk masih bermaksiat. Ya. Kalau mau bermaksiat masih tetap ingin bermaksiat, silahkan, tapi jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini rezeki yang kita nikmati saat ini. Ya, ini ada rezeki sehat walafiat. Alhamdulillah ini pada sehat semua ya. Alhamdulillah, tapi kantongnya beda-beda. Kantongnya ada yang kantong, ya. Yang kantongnya beda-beda. Ya, tapi kalau sehat mah alhamdulillah sehat semua, sehat walafiat. Ya. Termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rezeki sehat walafiat. Ya, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Al-Saqafi belum mengatakan, ya, rezeki itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah rezeki harta. Harta yang kita miliki itu rezeki dari Allah yang paling rendah. Ya, bukan yang paling tinggi, itu lah yang paling rendah. Ya. Dengan harta kita bisa beli makanan, kita bisa beli minuman, kita bisa memberikan nafkah dan yang lainnya, kebutuhan hidup kita bisa terpenuhi dengan harta. Tapi harta itu Allah berikan nggak cuma kepada orang yang beriman. Orang kafir pun berharta. Banyak kan orang kafir yang kaya, bahkan malah orang muslim yang jadi pegawainya, ya kan? Orang kafirnya malah jadi bosnya, kan ada ya? Ya, jadi harta itu nggak mesti dikasih ke orang yang beriman, ke orang kafir pun dikasih. Ya, jadi pesan Al-Faqih, jangan jadikan tujuan hidup kita hanya untuk mencari dunia. Ya. Kita dianjurkan untuk mencari dunia, ya, mencari rezeki. Rezeki itu harus dijemput, ya kan? Harus ada usaha. Ya. Bil harokah barokah. Dengan kita bergerak, dengan kita usaha, maka akan barokah. Ya. Tapi jangan jadikan mencari dunia itu tujuan hidup. Ya. Kumpulin dunia sebanyak-banyaknya. Oh, banyak kumpulin, gak cukup. Itu hawa nafsu, terus kumpulin. Ya. Cukup. Ya. Tapi jadikanlah dunia yang kita cari, ya, dunia yang kita cari untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru cakep. Kalau niatnya mencari dunia untuk mendapatkan ridhonya Allah. Tapi kalau mencari dunia, mengumpulkan dunia, tapi hanya untuk memperkaya diri, untuk sombong, ya, untuk pengen punya rumah bagus, ya, pengen punya mobil yang bagus, mobil yang mahal, atau pengen punya kontrakan 4, atau pengen nikah lagi sampai 4, itu bukan tujuan yang bagus. Ya, tujuan yang bagus itu cari dunia untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, nah, jadi itu tingkatan yang paling rendah. Kemudian di atasnya adalah al-afiyah, sehat wal-afiyah. Di atasnya lagi adalah anak yang solehah. Ya. Apalagi sudah dijelaskan belum ya pada pertemuan yang lalu. Anak yang solehah, ya. Enggak semua orang dikasih anak yang solehah, benar ya? Enggak semua, ya. Enggak semua orang. Tapi orang tua adalah menentukan, ya, bisa menentukan anak yang jadi anak yang solehah dengan cara apa? Dengan cara orang tua itu mendidik anaknya kalau bisa. Kalau nggak bisa untuk mendidik anaknya, setidaknya masukkan pondok pesantren. Kalau nggak bisa masuk pondok pesantren, panggil ustadz suruh ajarin ngaji. Kalau nggak bisa juga, ajaklah ke majelis ilmu. Ya. Bagaimana anaknya ingin jadi anak yang solehah?
Kalau anaknya udah jauh dari majelis ilmu, jauh dari ajaran ya baginda Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman seperti ini Pak, ya anak yang soleh-soleh itu susah, ya pergaulan, ya pergaulan, makanya hati-hati ya, perhatikan pergaulan anak kita zaman sekarang ini, fitnahnya luar biasa. Ya, kemudian di atasnya lagi adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tamamur rizki, sempurnanya rizki yang Allah berikan, yaitu ridhonya Allah. Bahkan kalau udah Allah ridho kepada hambanya, ya, idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan panggil malaikat Jibril, ya aku beritahu kepadamu, sesungguhnya aku mencintainya. Nah, ini hambaku ini aku cinta sama dia, maka cintailah dia, ya. Kemudian malaikat Jibril mencintai ini hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah, bagaimanapun caranya. Ayo berusaha, ya, mumpung masih di dunia. Nanti kalau udah di akhirat susah, nggak ada lagi ibadah, nggak ada lagi amal soleh. Ya, udah tidur berbaring kaku di dalam tanah. Ya, syukur-syukur dapat nikmat. Ya, nikmat kubur. Auzubillah wa ya'udzubillah. Tadi kalau misalkan kebalikannya, dapat siksa kubur, loh, Allah disiksa. Dari masuknya ke liang lahat sampai nanti dibangkitkan, itu disiksa terus dalam kubur. Ya, dikubur disiksa, nanti perjalanannya tambah sulit, ditimbang akhirnya masuk neraka. Nauzubillah wa ya'udzubillah. Kita kan nggak mau. Ya, makanya berusahalah untuk selalu hati kita itu sambung kepada Nabi Muhammad, nyambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha terus mumpung di dunia untuk mendapatkan ridhonya Allah. Capek emang, letih mencari ridhonya Allah itu letih, ya capek, nggak gampang, ya. Tapi dengan kita mendapatkan ridhonya Allah, itu yang akan membuat hidup kita barokah, anak istri kita menjadi anak soleh, istri kita jadi anak istri yang soleh, kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, di dunia enak, di akhirat pun enak. Kalau kita mendapatkan kasih sayang Allah, ridhonya Allah, itu yang perlu diusahakan. Ya, bukan ridho manusia ya. Orang zaman sekarang lebih takut, ya, untuk dibenci sama orang lain. Benar nggak? Benar. Ya, yang menjadi beban dalam hidup kita itu bukan banyaknya orang yang benci dengan kita. Selama kita nggak salah ya, dibenci dalam hal yang bukan kita nggak salah, ya. Ada aja lah orang nggak seneng sama kita, itu kan biasa ya. Orang itu nggak luput dari omongan orang. Orang itu nggak luput dari kematian. Orang itu nggak luput dari omongan manusia. Itu yang perlu kita pahami. Omongan manusia kita nggak akan pernah luput. Baik diomong, jelek apalagi, ya. Tapi yang menjadi beban buat diri kita bukan orang benci dengan kita, bukan orang itu kesel, nggak senang sama kita. Yang jadi beban kalau banyak orang yang senang dengan kita. Beban nggak kira-kira? Beban. Apalagi seorang ustadz. Beban kalau banyak yang senang gitu, beban. Maka kita malah senang kalau ada orang yang nggak suka. Senang kita, nggak menjadi beban buat kita. Ya. Kita akan mengatakan yang hak ini batil. Contoh. Satu daerah, satu tempat, ya, ada satu ustadz. Wah, di kampung ini orang pada senang sama dia. Di kampung ini banyak yang bermaksiat, ya. Togel ada, judi online ada, sambung ayam ada, pokoknya prostitusi ada, ya, walaupun diam-diam ada. Nah, ini ustadz, ya, disenangi satu kampung, senang dia ngajar. Ketika ada kebatilan di situ, ya, karena orang udah pada banyak senang, berat kan buat dia untuk mengatakan yang hak. Karena apa taruhannya? Dibenci sama orang, majelisnya sepi, ditinggal, ya kan? Itu taruhannya. Orang kalau mengatakan yang hak yang bertentangan dengan hawa nafsu seseorang, itu akan apa? Orang itu akan mentak. Tapi kan berat itu kan? Beban kan, kalau banyak orang senang sama kita, kemudian kita harus mengikuti apa yang dia senangi. Ya, aduh, di sini orangnya masih suka main sambung ayam, gimana ya?
mau ngomong takut nanti saya dibenci satu kampung, kalau nggak ngomong ini kemaksiatan, bingung kan ya? Ya, aduh. Ya, karena apa? Dia takut ditinggal oleh manusia, tapi dia nggak takut ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadi beban ini, orang benci dengan kita, apa orang senang dengan kita? Yang jadi beban hidup kita. Orang yang senang dengan kita, semakin banyak orang senang sama kita, semakin juga beban dalam hidup kita. Kita harus tetap mengatakan hak, sekalipun orang itu nggak senang, ya, walaupun orang itu nggak senang, tetap kita harus mengatakannya hak. Contohnya yang ada di sana ada seorang guru ya menjelaskan tentang, ini dekat lagi nih Idul Adha, ya, tentang tata cara kurban. Nggak boleh pakai air masjid, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini. Pokoknya fasilitas masjid nggak boleh untuk digunakan kurban. Ya. Dijelaskan dengan terperinci, ya. Ini Habib juga rinci menjelaskannya. Ditentang sama satu orang dari majelis itu, ditentang apa ini, ya ajaran mana? Ya baru tahu. Nah, Masya Allah, ya. Langsung orang itu nggak senang, langsung tidak senang, ya, karena bertentangan dengan ini dia. Tapi nggak masalah, biarkan orang benci dengan kita, biarkan orang itu ngomongin kita, biarkan orang itu nggak suka sama kita, asalkan Allah senang sama kita, Allah ridho sama kita, Rasulullah ridho sama kita, biarkan, ya, biarkan. Selama Allah dan Rasulnya ridho sama kita, sekalipun semua manusia benci sama kita, biarkan. Karena kita hanya mencari ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah SAW. Ya, itu kuncinya. Ya, jadi jangan pernah pusing kalau ada orang benci sama kita, ngomongin kita, biarkan. Itu nambah pahala buat kita. Ya. Nah, kemudian kembali ke kitab ya, kita lanjutkan. Ya bunayya, wahai anakku, inna fi ta'atillahi minal ladza war raha ma la yu'raf illa bitajribah. Ya bunayya istamil ta'ata maulaka ala sabili tadrika ayyama litudrika hadhihi al-ladzah wa tashkura bi hadhihi ar-raha wa ta'lama ikhlasi laka fil nasiha. Ya bunayya innaka satajidu fi ta'atillahi thiqalan ala nafsik awwal al-amri fahtamil hadha thiqal wasbir alayhi hatta tasira ta'atu indaka min al-'adat allati ta'lafuha. Wahai anakku, ya, sesungguhnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, akan apa? Ada rasa lezat, warroha, ketenangan. Orang yang taat sama Allah, ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu hidupnya akan merasakan kelezatan, ya, akan merasakan kelezatan. Kemudian akan merasakan roha. Apa roha? Ketenangan dalam hatinya, ya. Coba bandingkan orang yang taat sama Allah sama orang yang ahli maksiat. Lebih tenang mana hidupnya? Ya, ada orang yang hadir majelis walaupun ibadahnya yang masih combang-camping, tapi dia itu gigih dalam ibadah. Dia nggak tinggalkan sholat, ya, walaupun masih seperti itu, tapi dia ibadah. Ada orang yang nggak sholat, mainnya judi online terus, ya. Tenangan mana hidupnya? Tenangan yang tadi orang itu yang ibadahnya masih seperti itu, tapi dia terus ibadah pada Allah. Apakah orang yang ahli maksiat tadi? Sholat enggak, judi online iya, terus jalan. Mana yang lebih tenang? Dengan orang yang ibadah sekalipun masih ibadahnya dibilang masih ibadah apa? Awam, ya, masih belajar. Ya, tapi dia ibadah. Ada orang yang yang maksiat, ya, nggak tenang hidupnya. Pikirannya fungsi. Kalah lagi nih, kalah lagi. Waduh, habis uang saya. Pinjam mana lagi? Pinjol sana, pinjol sini, pinjol sana, pinjol sini, kejar sana, kejar sini. Ujung-ujungnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gantung diri. Nauzubillah. Ya, itu di akhir zaman, udah, ya. Jadi di dalam ketaatan kepada Allah akan merasakan kelezatan, ketenangan dalam jiwa kita, dalam hati kita, yang tidak diketahui kecuali yang telah mencoba. Para ulama kita, para orang soleh. Pak DKM silakan hari. Ya.
kenikmatan, ya. Salah akan merasakan kelezatan, ketenangan, ya, di hati, ya, bagi orang yang sudah mencoba. Orang-orang soleh itu nggak pernah pusing mikirin dunia, bener gak? Orang soleh, para ulama, orang soleh, kan, pernah pusing mikirin dunia? Enggak, hidupnya ngajar, dakwah, ngajak orang, ya, untuk menjalankan kebaikan, ya, terus mengajak orang untuk berbuat baik, nggak pernah mikirin dunia, nggak pernah pusing, ya, karena dia tahu bahwasanya rezeki itu udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dia akan merasakan ketenangan. Maka teruslah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cobalah untuk taat, ya, beberapa hari agar kita itu merasakan lezat. Kita harus mencoba, jangan kita hanya melihat, ya. Kita kan banyak cinta dengan orang soleh, kita kan termasuk orang yang cinta dengan orang soleh, kita cinta dengan ulama, ya, orang alim, ya, kita cinta kepada mereka, ya. Cinta kita itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan apa kita cinta kita kepada ulama, pada guru-guru kita buktikan dengan apa? Dengan kita mengikuti jalan mereka, ibadahnya mereka, ya, akhlaknya mereka, kita harus ikuti, ya. Bukan hanya berucap saya cinta sama orang itu, ulama, masya Allah, saya cinta, tapi dia nggak mengikuti, dia cuma cinta, ya. Kalau memang kita cinta kepada orang soleh, kita harus mengikuti jalannya orang soleh. Dengan jalan inilah mereka itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasakan lezatnya, ya, lezatnya taat, ya, tenangnya hati mereka, ya, di jalan ini. Mari kita ikutin jalan mereka, ya. Wa tas'ura bihadhihi rahmah wa ta'lama islasilah fi nasihat. Dan engkau akan merasakan, ya, rohah, ketenangan, wa ta'lam, dan kau akan mengetahui ikhlasnya, diriku, ya, dalam nasihat, ya. Jadi guru itu dalam menasihati itu pasti ikhlas, ya. Sesungguhnya, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya kau akan mendapatkan di dalam ketaatan kepada Allah, ya, kita kalau sudah mencoba berusaha untuk taat kepada Allah, kita akan merasakan setiap ketaatan itu berat, ya, berat, ya. Hadir majelis berat atau ringan kira-kira? Berat, ya kan? Berat, nggak ringan. Hadir majelis itu nggak gampang, ya, berat. Sekalipun dekat, apalagi yang jauh. Hujan lagi misalkan, wah, hujan petir, angin lagi, berat nggak? Ya, wah, udah hujan, petir, angin, udah, mana jauh lagi, ya, ngopi aja lah. Minggu depan masih ada majelis tenang. Iya, kalau umurnya nyampe, kalau nggak nyampe, ya, saya udah, ya, akan merasakan berat dalam ibadah. Sholat berjamaah, ringan apa berat? Berat. Perlu dipaksa. Kalau seandainya sholat berjamaah itu ringan, nggak ada orang yang di luar sana jualan apalah yang lagi di pinggir, pasti akan pergi ke masjid, pasti akan pergi ke musola, akan sholat berjamaah. Tapi kan sholat berjamaah berapa sholat? 1, 2, 3, 4, ya, 4 sholat, ya, 4 sholat. Sholat maghrib paling banyak, sholat isya, ya. Yang paling dikit itu sholat asar, ya, sholat subuh itu dikit, ya. Berat kan untuk sholat berjamaah? Berat, ya. Itulah ketakwaan kita, taat sama Allah, nggak mudah, nggak ringan, berat, ya. Tapi setelahnya kita akan merasakan kelezatan, kita akan merasakan ketenangan dalam hidup kita, ya. Ya bunayya, wahai anakku, unzur ila nafsika hina ma kunta fil maktab tata'allamul qira'ah wal kitab wa tu'maru bi hifdzil Qur'anil Karim ghaiban alam takun idza dzaka taqra'ul maktab wal muallim tatamanna an takuna mutraqa sarra fa anta al-yawm qad balagta ad-darajata allati 'arafta biha fa'idatus sabr
على التعلم في المكتب وعلمت أن معلم كان ساعيا في مصلحتك فيا بني اسمع نصيحتي واصبر على طاعة الله كما صبرت على التعلم في المكتب وسوف تعلم فائدة هذه النصيحة وتظهر لك جليا إذا ساعدتك العناية الإلهية على العمل بنصيحة الأستاذ. يا بني إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط. إن تقوى الله تدخل في كل شيء فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها. Wahai anakku, ya, lihatlah ketika saya punya anak ya masuk pondok pesantren, ya, itu pertama kali masuk pondok pesantren kan sumpah ya. Sumpah punya anak kalau masuk pondok pesantren, kita masuk pondok pesantren aja sumpah, lihat yang biasa bebas di luar, masuk pondok pesantren banyak aturan sumpah banyak, suruh hafal Quran, hafalin ini, ya, nanti ada ujian, nanti ada hafalan, kalau udah hafal nanti dipukul, dijemur, ya kan, sumpah enak, yang di rumah makan enak, tidur main, makan tidur main, masuk pondok bangunin jam 3 udah bangun, ayo bangun, tahajud, ya di rumah nanti tidur, masuk pondok kan bangunin jam 3 udah bangun, jam 10, jam 11 udah waktunya tidur, suruh belajar, masuk kelas, ketahuan goib, nggak masuk kelas pukul, jemur, ya enak, ya. Tapi nanti kita akan tahu, ya, anak kita, ya, setelah lulus dari pondok, mereka akan tahu, ya, faedatus sabr ala ta'allum, ya, faedahnya sabar atas mencari ilmu nanti setelahnya, ya, kayak kita nih hadir majelis, sabar, kita disuruh hadir majelis, suruh mencari ilmu, ya, hukumnya kan wajib, sabar, nggak lama kok, bentar, ya, kita hadir majelis juga sebentar, bentar lagi azan isya selesai, ya, dan umur kita pun nggak lama, jadi disuruh sabar, ya. Dan kita akan mengetahui bahwasanya guru kita itu, ya, benar-benar berusaha. Guru-guru kita yang ngajar di luar sana itu berusaha untuk apa? Untuk kebaikan untuk kita. Ya, mereka mengajar itu untuk kebaikan, untuk kembali pada diri kita. Sesungguhnya mereka itu mengajak orang itu, ya, agar kita itu semakin baik, ya, semakin baik, ya, biar kita nggak merugi di nanti hari, ya. Isma' nasihati wasbir ala ta'atillah. Maka dengarkanlah nasihatku. Siapa? Setiap guru yang mengajar, kita dengarkan nasihat. Ya, kita dengarkan nasihatnya dan sabar atas ketaatan kepada Allah. Ya, sabar. Taat kepada Allah itu enggak lama. Hidup di dunia cuma sebentar. Sabar, ya. Kita akan merasakan nikmatnya setelahnya. Ya, sabar atas mencari ilmu, ya. Dan kita akan tahu, akan nampak, ya, nampak itu faedah kita sabar dalam mencari ilmu, dalam taat kepada Allah, ya, dan kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya bunayya, wahai anakku, iyyaka an tadhunna anna taqwallahi shalah. Kita mengira, ya, bahwasanya ketakwaan kepada Allah itu hanya berupa sholat, puasa, ya, dan yang semisal dari keduanya, ya, kita tahu, ya, takwa kepada Allah, ya, menjalankan sholat, puasa, ya, zakat dan yang lainnya, minal ibadat faqat, ya, dari ibadah saja, ya. Inna taqwallah tadkhulu fi kulli syai'. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah itu masuk pada semua sesuatu, ya. Fattaqillah fi ibadati maulak la tufarriq fiha, ya, maka takutlah, bertakwalah pada Allah dalam ibadah pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan kita teledor, jangan kita lalai dalam ibadah kepada Allah, ya. Nah, gimana orang itu mau kita hidup nikmat, hidup tenang, hidup bahagia di dunia, sedangkan dia lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada seorang pegawai, bagaimana dia mau minta naik gajinya sedangkan dia selalu teledor atas apa yang sudah ditetapkan padanya, ya. Seorang pegawai kerja sama orang,
Nih ya, ini kerjaanmu nih, ini kerjaanmu ya, ini dikerjain nih, ya jam segini ini, ya, ya siap. Nggak dikerjain ini kerjaannya, tiba-tiba datang ke bosnya beberapa bulan kemudian, terus gaji naik dong, gaji naik, kerjaannya compang camping, minta gaji naik, bahkan nggak dikerjain, minta gaji naik. Nah, kira-kira bosnya kesel apa seneng? Alhamdulillah, kamu emang rajin. Gimana katakan rajin? Dikerjain aja enggak? Kamu emang cakep, emang ya, nanti saya naikin gajinya. Apa seperti itu? Apa langsung enak aja minta gaji naik? Kerjaannya aja nggak dikerjain. Besok kamu angkat koper keluar. Dipecat. Ini kerja sama manusia seperti itu. Ya, kita bersyukur nih. Ya, disuruh ibadah sama Allah, suruh ngaji, masih ada yang nggak ngaji tapi masih dikasih rezeki sama Allah, masih dikasih nikmat sehat sama Allah, masih bersyukur, alhamdulillah, ya kan? Nggak dipecat, nggak dipecat, ya masih dikasih rezeki, masih dikasih makan. Yang maksiat sekalipun masih dikasih makan nggak? Masih dikasih rezeki sama Allah, masih dikasih nikmat sehat, masih yang taat dikasih, yang maksiat pun masih dikasih. Yang taat dikasih kenikmatan agar selalu ingat kepada Allah, yang maksiat pun dikasih itu agar apa? Agar ada waktu untuk dia mengingat kepada Allah, kembali kepada Allah dan bertobat. Karena Allah itu rindu, ya, Allah itu kangen, ya. Jangan katakan orang yang bermaksiat kemudian udah gak ada pintu untuk tobat, gak ada. Selama dia ada di dalam hatinya penyesalan, kemudian tobat dan nasuha, dia tinggalkan semua kemaksiatan yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Allah ampuni semua dosanya. Allah ampuni dosanya. Jangan sekali-kali kita ngecap orang itu masuk neraka ya. Tapi kita nggak punya wewenang untuk ngecap seseorang, wah ahli nar ini orang, nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus punya hati itu yang latif, yang lembut, yang selalu mendoakan saudaranya sekalipun berselisih, sekalipun enggak, ini tetap kita doakan yang baik. Insyaallah min ahli jannah, mudah-mudahan dapat hidayah, ya. Itu ahli maksiat, mudah-mudahan dapat hidayah. Itu orang masih belum suka sholat, mudah-mudahan dia suka sholat di akhir hayatnya, mudah-mudahan ya Allah ampuni semua dosanya, ya Allah mudah-mudahan saya juga dapat hidayah agar selalu taat padamu sampai di akhir hayat kami, gitu. Ya, itu doa yang baik, jangan malah doanya yang jelek, biarin tuh maksiat terus, biarin yang mati masuk neraka tuh orang. Jahat sekali kita. Ya, kita belajar kemana kalau seperti itu? Ya, ada guru kita yang mengajarkan seperti itu. Jadilah hati yang lembut, ada kasih sayang dalam hati kita kepada saudara kita. Doakan mereka yang ahli maksiat, yang masih belum suka sholat, yang belum suka hadir majelis dan yang lainnya, doakan untuk mendapatkan hidayah. Dan kita ya minta sama Allah, ya Allah saya juga berikan hidayah agar selalu bisa istiqomah, ya itu penting, ya. Mendoakan orang lain, nanti doanya kembali kepada diri kita, ya. Kemudian kembali ke kita. Dalam ketaatan kepada Allah akan merasakan apa? Berat, ya. Mana tadi? Iya, ke antalduna takwa, ya. Nah, takwa itu nggak cuma ibadah tentang sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Takwa itu juga inna taqwallah tadkhulu fi kulli syai' fattaqillah fi ibadati maulaka la tufarrid fiha wattaqillah fi ikhwanika, ya. Dan takutlah kepada Allah, ya, dalam apa? Bersaudara. Ya, tuh di ahadam minhum, jangan menyakiti mereka. Satu dari mereka, jangan kita menyakiti saudara kita. Jaga lisan kita, ya, jaga pandangan kita, jaga anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita. Jangan sampai anggota tubuh kita menyakiti saudara kita, jangan, ya. Jadilah orang yang baik, ya, karena Allah itu cinta kepada orang yang baik. Jangan jadi orang yang jahat. Yang orang yang jahat itu hidupnya nggak bakalan bahagia di dunia. Sekalipun dia jahat kepada orang yang bermaksiat kepada Allah, tetap ya kejahatan itu akan kembali kepadanya. Alhamdulillah. Ya, itu tadi kita harus mendoakan saudara kita. Jangan malah jahat, ya. Jadi dalam bersaudara juga ada ketakwaan, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jangan kita menyakiti mereka. Kita punya saudara yang disakiti, ya.
Jangan kita caci maki, jangan kita malah menghina, jangan kita memfitnah, jangan ya, karena keburukan ya, kejelekan yang kita berikan kepada saudara kita suatu saat nanti akan kembali ke kita. Kalau nggak kembali ke kita, ke anak kita, cucu kita, na'udzubillah min dzalik ya. Jangan ya, tanamlah bibit kebaikan, di mana saja kita berada, di mana saja, mau kenal nggak kenal, kita berbuat baik. Jangan berbuat baik kepada orang yang kita kenal saja, jangan. Kepada orang yang nggak kita kenal, kita juga dianjurkan untuk berbuat baik. Jangan jangan berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita, jangan. Ya, kita juga harus berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Bukankah Rasulullah sudah contohkan? Ya, bukankah Rasulullah itu sebagai panutan kita? Ya, bayangkan Rasulullah diludahi, ya, ditaruh kotoran onta ketika sujud, dilempari batu sampai berdarah. Udah. Kita pernah dilempari batu? Nggak ada kan? Saat sekarang kan nggak ada yang dilempari batu ya, nggak ada. Disambut lalu, ya. Nggak ada yang dilempari batu kan? Rasulullah dilempari batu. Kan kadang kita malu, ya. Kita malu. Ya Allah. Ya, dulu Rasulullah dakwahnya itu dilemparin batu. Ya, sekarang kita dakwah, ya Allah, disambut, depan kita ada makanan, ya. Dan Rasulullah dilempari batu sampai berdarah. Ya, sampai jatuh, berdiri lagi, dipukul lagi, jatuh, diriin lagi, pukul lagi, ya, sampai segitunya, sampai berdarah-darah. Rasulullah nggak mendoakan mereka dengan kejelekan. Bayangkan, beda dengan kita kan, kita baru nggak sengaja kena ludah, kurang ajar, ya, doain tuh mulutnya ya, mencong ke kiri, jelek udah doanya, itu nggak sengaja orang udah nggak sengaja, minta maafnya, tetap kita doain yang jelek, ya, naik motor, ibu, sen kanan belok kiri, ya, ibu gitu ya, mana kenceng, sen kanan belok kiri, wah, bukannya minta maaf, malah paling galak, ya, kan ada ya yang sampai truknya itu kebalik gitu, nah, soalnya, ya. Ini seperti itu, ya. Kita doakan saudara kita dengan kebaikan. Jangan kita malah mencaci mereka, menghina mereka, memandang sebelah mata orang yang yang bermaksiat kepada Allah. Jangan, ya. Karena fitnah itu, ya, setiap orang pasti akan kena fitnah. Mau dia ulama, mau dia ustadz, mau dia orang soleh, mau dia orang awam, orang biasa, yang namanya fitnah kepada siapapun. Benar nggak? Benar. Ya, nggak mesti orang yang nggak tahu, nggak pernah hadir majelis itu orang yang seperti itu yang gampang kena fitnah tuh. Nggak tentu. Kita lihat, kita punya HP kan, kita lihat di medsos kan, berita yang ada di TV, lihat ya, berita apa yang kemarin, ya, Rasulullah SAW itu takut meninggalkan umatnya itu bukan takut kena fitnah Dajjal, bukan, ya, bukan itu yang Rasulullah takutkan untuk umatnya, tapi ulama yang sesat menyesatkan, itu yang ditakutkan oleh Rasulullah. Di zaman sekarang ada kemarin viral kan, ramai kan, ulama, ya, ada dua, yang satunya hafal Quran, ya, yang satunya bilangnya ustaz, bilangnya kiai, ya, tapi na'udzubillah wa ya'udzubillah min dzalik, dia dikasih amanah, pokoknya dia nggak megang amanah itu dengan sebenar-benarnya, malah dia untuk memuaskan hawa nafsu, ya, memuaskan hawa nafsu. 50 santriwatinya, ya, kena susila, na'udzubillah wa ya'udzubillah min dzalik, ya, dibilangnya ya. Kemudian ada lagi yang dari masjid, ya, hafal Quran, nggak menjadi jaminan orang hafal Quran itu jadi orang soleh, jadi ulama, nggak jadi jaminan, ya, nggak jadi jaminan. Kalau nggak ada rasa takwa kepada Allah, kalau nggak ada rasa malu, nggak jadi jaminan orang hafal Quran kemudian orang soleh nih, orang alim nih, nggak menjadi jaminan, ya, nggak menjadi jaminan. Nah,
Orang ini apa? Yang melakukan apa? LGBT. Alhamdulillah wa ya'udzubillah. Jadi orang-orang yang dikatakan kiai, yang dikatakan orang alim, dia hafal Quran, tapi apa pekerjaannya seperti itu? Ya, bahkan lebih dahsyat lagi sampai memfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dikatakan? Ya, kalau seandainya Rasulullah dan Sayyidina Ali ada zaman sekarang, mereka berdua akan melakukannya. Alhamdulillah, ya Allah, itu yang diberitakan seperti itu. Ya, bayangkan. Ya. Jadi ulama su yang ditakutkan oleh Rasulullah pada umat yang saat ini. Ya, yang seperti itu banyak yang ikut, banyak. Ya, banyak yang belain, masih banyak yang belain. Padahal jelas sudah kayaknya hati-hati ya, kalau mau masukkan anak kita ke pesantren, cari guru yang silsilah nasab keilmuannya itu nyambung ke Rasulullah. Lihat dulu siapa gurunya, kepada siapa dia belajar, bagaimana akidahnya. Lihat dulu, jangan langsung masukkan anak kita. Oh, ini bagus nih, ya, ini murah nih, masukin. Nauzubillah, gurunya menyimpang. Nauzubillah wa ya'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Ya. Dan kita juga yang di luar, ya, ketika mencari guru, pengen ngaji, jangan cari, ya, pilih-pilih, jangan asal hadir majelis, nggak tahu gurunya siapa, ya, enak didengarnya, enak, ya, didengarnya enak namanya, oh, penyampaian hadisnya, Al-Qur'annya ini, rupanya akidahnya dibelokkan. Setelah orang itu mendapatkan rasa tenang, nyaman di situ, ya, senang dengan yang disampaikan, akidahnya dibelokkan sedikit demi sedikit tanpa dia sadari. Akhirnya dia mulai tahlil itu nggak boleh, ya, tahlil itu nggak boleh, ya, ini kafir itu boleh. Nah, akhirnya mengafirkan orang tanpa dia sadari ikut. Nah, hati-hati ya, cari majelis, cari guru, lihat dulu siapa dia belajar, ya, ilmunya nyambung ke siapa, ya, belajar. Ya dulu akidahnya apa yang diajarkan semuanya seperti itu, ya. Hati-hati ya, ini fitnahnya luar biasa. Jadi fitnah itu nggak mesti kena pada orang awam, ya, orang soleh pun fitnah itu, orang ulama, asatid yang habaib, semua itu fitnah. Ya, fitnah yang paling dasar adalah perempuan, ya. Zaman sekarang ini, cepat nikahin anaknya, ya, jangan lama-lama, bahaya. Ini anak laki-laki nikahin kalau udah, ya, tapi belum bisa nyari nafkah, gimana ya? Ya orang tuanya untuk sementara memberikan nafkah kepada anaknya. Nanti kalau anaknya udah ini, dia nyari nafkah sendiri, ya, daripada terjerumus dalam kemaksiatan. Ya, naudzubillah, punya anak perempuan, cepat nikahkan. Kalau udah ada jodohnya, ya, jodohnya mungkin soleh, masya Allah, sholatnya dijaga, ngajinya, masya Allah, ya, sama orang tuanya juga silsilah ini ya bagus, masya Allah baik, nikahkan, ya. Anak saya semua nikahkan sama orang yang kaya, sama orang yang kaya, ibadahnya bodoh dah, ibadah nomor sekian, yang penting kaya dulu dah, yang penting anak saya bahagia. Belum tentu, ya, dinikahkan sama anak yang orang yang kaya, kemudian anak kita menjadi bahagia, belum tentu, karena kebahagiaan itu bukan, ya, diukur dari harta, bukan. Kalau anak itu bisa menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti insya Allah bisa menjaga anaknya. Tapi kalau udah kewajibannya dia kepada Allah nggak dijaga, haknya Allah nggak dijaga, bagaimana mau jaga anaknya? Ya, dengan harap pasti akan ditinggalkan. Alhamdulillah, ya. Jadi ya, dalam mencari jodoh. Ya, jadi kalau punya anak, berapa umurnya, waktunya untuk nikahkan, jangan ditunda-tunda. Belum bisa mencari nafkah, jangan takut. Orang tua mampu untuk berikannya, berikan, ya, sedikit-sedikit, ya. Jangan cuma takut untuk menikahkan anaknya, ya, karena sebab takut nafkah, nggak takut nggak bisa ngasih makan, nggak bisa ini, nauzubillah. Jadi kita nggak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini yang udah nikah puluhan tahun, apakah ada yang nggak bisa makan? Sampai sekarang bisa makan kan? Anaknya sekolah kan, sampai ada yang kuliah kan,
ada yang mondok kan, itu semua Allah udah jamin. Kenapa masih takut hati kita? Ya. Jangan pernah takut, ya Allah udah tetapkan rezeki untuk kita. Kita lanjutkan sedikit. Wattaqillah fi baladik la takhunhu wa la tusallit alaihi aduwan wattaqillah fi nafsika la tuhmil fi sihhatik. Nah, jangan dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala fi baladika, dalam negara takhunhu, jangan berkhianat, ya, jangan memberikan peluang pihak lain untuk berkuasa, ya. Indonesia jualin itu sama, itu khianat. Wattaqillah fi nafsika la tuhmil fi sihhatik. Nah, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala fi nafsika, dalam dirimu, la tuhmil fi sihhatik, jangan sia-siakan waktu sehatmu. Kita punya waktu sehat, ini sehat nih, jangan sia-siakan. Nanti kalau udah sakit baru banyak ngeluh. Kalau gitu saya kemarin waktu sehat ngaji, kita berjamaah pagi sakit. Tapi kalau masih udah sehat, lupa sudah, ya. Nah, sehat nih, gunakan sebaik-baiknya, ya, untuk ibadah kepada Allah. Wala tadakhallaq bisiwal akhlaqil fadilah. Jangan kita berakhlak kecuali dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, ya, dengan akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya, wahai anakku, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita harus ada rasa takut kepada Allah. Wa adbi'is sayyi'ata, ya, dan barengilah keburukan, ya, al-hasanah, kebaikan, ya. Keburukan dibarengi dengan kebaikan. Tamhuha, yang akan menghapus keburukan itu, wa khaliqin nas, dan bergaulah dengan manusia di khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Kalau kita udah berakhlak, ya, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, insya Allah orang akan senang dengan kita, ya. Mudah-mudahan, ya, apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, khususnya untuk Al-Fakir, kaum muslimin, ya, yang hadir pada malam hari ini. Allah berikan berkah dalam umur kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang barokah, harta yang barokah, anak keturunan yang soleh-solehah, yang bisa menjadi kebanggaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita selalu berikan istiqamah dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah jauhkan segala fitnah akhir zaman dari diri kita, keluarga kita, kampung kita, negeri kita. Dan mudah-mudahan, ya, apa yang kita niatkan pada malam hari ini, yang ada hajat, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang sedang sulit, Allah angkat kesulitan dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita bahagia fid dunya wal akhirah, ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah, wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas taqabbalina innaka antat tawwabur rahim. Ya rabbi bil mustafa barik maqasidana ya wasi'al jaddi wal karamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.